Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih bagi rekan-rekan yang telah bergabung dan selalu aktif mengikuti channel ini di hari yang berbahagia, dan insyaallah penuh dengan berkah ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas al-mu'rabah bil huruf, sesuatu atau kata yang bisa berubah akhirannya dan bisa ditandai dengan huruf. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah belajar tentang al-mu'rabat. Al-mu'rabah itu adalah kata yang bisa berubah akhirannya dan bisa ditandai. Kita telah belajar al-mu'rabah bil harokah atau al-mu'rabah dengan harokat atau al-mu'rabah dengan baris, istilah orang Sumatera. Hari ini insya Allah kita akan belajar al-mu'rabah, kata yang bisa berubah akhirannya dan bisa ditandai. Ditandai dengan apa? Bil huruf, ditandai dengan huruf. Pada apa saja? Yang pertama at-tasniyah, yaitu isim tasniyah atau musanna, kata yang menunjukkan dua. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, jamak untuk banyak laki-laki yang tandanya di akhir adalah waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian yang ketiga adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ini adalah isim yang lima: abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Kemudian yang terakhir adalah al-af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang lima: yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, dan tadhabina. Kemudian mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu at-tasniyah. At-tasniyah itu kata yang menunjukkan dua. Apa rumusnya? Apa tanda dari isim tasniyah ini? Kita lihat. Kalau dalam keadaan rofa, maka tandanya adalah alif. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, maka tandanya adalah ya. Mari kita lihat contohnya. Ja'al muslimani, telah datang dua orang muslim laki-laki. Di mana di sini tasniyah, yaitu kata al-muslimani. Dari mana kita tahu nih tasniyah? Ada alif dan nunnya ya. Oke. Isim tasniyah ini dia dalam keadaan rofa karena dia fa'il ya, pelaku. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah alif. Nah, kita lihat tadi di sini rumusnya, tanda rofanya adalah alif. Kemudian yang kedua, ra'aitu al-muslimaini. Ra'aitu al-muslimaini. Saya telah melihat dua orang muslim laki-laki. Di mana di sini tasniyah, yaitu kata al-muslimaini. Dia adalah nasab, ya, nasab korban, ya, korban atau maf'ul bih, objek. Maka karena dia nasab, tanda nasabnya apa? Mari kita lihat rumusnya. Tanda nasabnya adalah ya. Tanda nasabnya adalah ya. Kita lihat di sini. Tanda nasabnya adalah ya. Alifnya ini diganti menjadi ya. Apalagi contoh yang lain, misalnya contoh yang lain misalnya darabtu al-maktabaini. Saya telah memukul dua meja. Al-maktabaini itu maf'ul bih, dia nasab, tanda nasabnya adalah ya. Kemudian masuk kita kepada contoh yang ketiga, marartu bil muslimaini. Saya telah melewati dua orang muslim laki-laki. Kita lihat di mana di sini tasniyahnya atau musanna atau kata yang menunjukkan dua, yaitu kata al-muslimaini. Nah, kita lihat di sini isim tasniyah ini dalam keadaan khafat ya, dalam keadaan jar atau jer. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah ya, sama ya. Apabila isim tasniyah itu dalam keadaan khafat jar, maka tanda jarnya adalah ya. Oke. Kenapa dia dikatakan khafat atau jar? Karena dilewati oleh huruf khafat atau huruf jar, yaitu huruf ba. Tanda khafatnya, tanda jarnya adalah ya. Oke. Kemudian masuk kita kepada yang kedua, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak banyak laki-laki yang tandanya adalah waw dan nun atau ya dan nun. Rumusnya adalah kalau dalam keadaan rofa maka tandanya adalah waw,
dalam keadaan nasab dan jar, maka tandanya adalah ya. Oke. Mari kita lihat contoh pertama. Ja'al muslimuna, telah datang beberapa orang muslim laki-laki. Di mana di sini al-mu'rabahnya? Al-mu'rabahnya adalah kata al-muslimuna. Kemudian dia dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa apa rumusnya? Apa tandanya? Keadaan rofa tandanya adalah waw, ya. Tandanya adalah waw. Kenapa dia dikatakan rofa? Karena dia fa'il, pelaku yang subjek. Oke. Kemudian masuk kita kepada contoh yang kedua. Ra'aitu al-muslimina, saya telah melihat beberapa orang muslim. Di mana di sini al-mu'rabah, kata al-muslimina adalah al-mu'rabah dan dia adalah jamak muzakkar salim. Dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan nasab, ya. Dalam keadaan nasab karena dia maf'ul bih atau objek atau korban. Apa tanda nasabnya? Tanda nasab untuk jamak muzakkar salim adalah ya. Oke. Apalagi contoh yang lain, misalnya contoh yang lain, ra'aitu al-musyrikina, saya melihat orang-orang musyrik. Atau contoh yang lain, ra'aitu al-la'ibina, saya telah melihat para pemain-pemain. La'ibina, dia itu nasab, ya, karena dia maf'ul bih atau objek, tanda nasabnya adalah dengan ya. Kemudian contoh yang ketiga, marortu bil muslimina, saya telah melewati beberapa muslim laki-laki. Di mana di sini al-mu'rabah, al-mu'rabahnya adalah al-muslimina. Al-muslimina. Dia dalam keadaan khafat atau jar, ya. Dalam keadaan khafat atau jar. Apa tanda khafat atau jarnya? Tanda khafat atau jarnya adalah ya. Oke, sama dengan kalau dia isim tasniyah, ya. Tanda khafat, tanda jarnya adalah ya, ya. Al-mu'rabah bil hurufnya itu adalah huruf ya. Kemudian masuk kita kepada nomor 3, al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5, ya. Isim yang 5 itu bisa abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Kita lihat apa rumusnya. Kalau dia rofa, tanda rofanya adalah waw. Kalau dia nasab, tanda nasabnya adalah alif. Kalau dia jar, tanda jarnya adalah ya. Kalau dia khafat atau jar, tanda khafat atau jarnya adalah ya. Kita lihat contoh yang pertama. Ja'a abuka, telah datang ayahmu. Di mana di sini al-mu'rabah, kata abun, ya, abuka, ya. Nah, ini al-mu'rabah. Kemudian dalam keadaan apa dia? Dia dalam keadaan rofa. Kenapa dikatakan dalam keadaan rofa? Karena dia fa'il, pelaku. Setiap fa'il itu marfu', ya, rofa. Apa tanda rofa'nya? Tanda rofa'nya adalah waw. Ini tanda rofa'nya adalah waw. Jadi untuk mu'rabah al-asma al-khamsah, maka kalau dalam keadaan rofa, tanda rofa'nya adalah waw. Apalagi contoh yang lain, misalnya ata akhuka, telah datang saudaramu. Akhuka itu rofa, tanda rofa'nya adalah waw. Masuk kita kepada contoh kedua, ra'aitu abaka, saya telah melihat ayahmu. Di mana di sini al-mu'rabah? Al-mu'rabah itu adalah abaka, ya. Kata abaka ini adalah al-mu'rabah. Dia nasab, ya, dia nasab. Kenapa nasab? Karena dia adalah maf'ul bih, objek, korban. Apa tanda nasabnya? Mari kita lihat rumusnya. Tanda nasabnya adalah dengan alif, ya. Mana alifnya? Ya. Saya telah melihat ayahmu. Apalagi contoh yang lain, ra'aitu akhoka atau adu'u akhoka, saya telah memanggil saudaramu. Saudaramu di sini objek korban dan dia nasab, tanda nasabnya adalah alif, ya. Kemudian masuk kita kepada contoh yang ketiga, marotu bi abika, saya telah melewati ayahmu. Saya telah berjalan melewati ayahmu. Di mana di sini al-mu'rabah, yaitu kata abika. Al-mu'rabah ini al-mu'rabah bil huruf dia, ya. Dia khafat. Khafat atau jar dilewati oleh huruf jar, yaitu ba. Apa tanda khafat, apa tanda jarnya? Tanda khafat atau jarnya adalah ya, atau huruf
Ya. Apalagi contoh yang lain, misalnya marortu bi akhika, saya telah melewati saudaramu. Akhika itu khafat, karena dilewati oleh huruf khafat, tanda khafatnya adalah ya. Masuk kita kepada contoh yang terakhir adalah al-af'alul khamsah. Nah, ini fi'il ya, kalau yang sebelumnya isim semua. Fa'alul khamsah tadi saya bilang yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, kemudian tadhabina. Apa saja itu? Tajlisuna. Nah, kita lihat. Kata tajlisuna ini adalah fi'il termasuk dari al-af'alul khamsah ya, dalam keadaan rofa. Kenapa dia dalam keadaan rofa ini? Karena dia tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan ya, an, lan, idan, kai, atau tidak dilewati oleh huruf yang menjazamkan lam, la, nahiyain, dan ada banyak lagi, ada beberapa yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Kita lihat di sini dia rofa ya. Af'alul khamsah dia rofa. Apa tanda rofanya? Apa rumusnya? Kalau dia rofa, tanda rofanya nun. Kalau dia nasab, tanda nasabnya adalah jaz. Kalau dia nasab dan jazam, tanda nasab dan jazamnya adalah dengan cara membuang huruf nunnya. Kita lihat yang pertama, kalau dia rofa, tanda rofanya adalah nun atau subutun nun. Masih ada huruf nunnya, masih ada huruf nunnya. Oke. Apalagi contoh yang lain, misalnya tusalluna. Tusalluna masih ada huruf nunnya, itulah dia dikatakan rofa. Karena untuk al-af'alul khamsah, kalau dia dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah nun atau sabatun nun atau subutun nun, tetap ada huruf nunnya. Masuk kita kepada contoh yang kedua, lan tajlisu ya. Kata tajlisu ini adalah al-af'alul khamsah, fi'il mudhari yang termasuk al-af'alul khamsah. Dan dia ini adalah nasab. Kenapa nasab? Karena dilewati oleh huruf nasab, lan. Nah, dilewati oleh huruf nasab. Ini adalah termasuk al-mu'rabah. Al-mu'rabah bil huruf. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah hadfun nun, dengan membuang huruf nunnya. Awalnya ada huruf nunnya, karena dimasuki lan, maka dibuang huruf nunnya. Tanda nasabnya adalah hadfun nun, dengan cara membuang huruf nunnya. Masuk kita kepada contoh yang terakhir, lam tajlisu. Ini kata tajlisu fi'il mudhari yang termasuk al-af'alul khamsah, dia mu'rabah bil huruf. Kita lihat dia dalam keadaan jazam ya. Kenapa jazam? Karena dilewati oleh huruf lam. Lam ini adalah huruf yang menjazamkan ya, amil yang menjazamkan lam, la, anna, yain, dan ada beberapa banyak lagi amil-amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Kita lihat fi'il termasuk af'alul khamsah ini jazam karena dilewati oleh huruf jazam. Apa tanda jazamnya? Tanda jazamnya adalah hadfun nun, dengan cara membuang huruf nunnya. Awalnya di sini kita lihat awalnya ada huruf nun, karena dimasuki oleh huruf jazam yang menjazamkan, maka tanda jazam dari al-mu'rabah ini adalah dengan cara membuang huruf nunnya. Kita lihat di sini huruf nunnya tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.